Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bayu Arifianto. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana cukup hanya dengan 4 halaman manuskrip kita bisa tembus masuk ke jurnal Scopus Q1. Jadi jurnal yang akan kita bahas kali ini memang jurnal yang khusus diperuntukkan untuk menampung data-data penelitian yang sudah kita lakukan. Jurnalnya adalah Data in Brief, terbitan dari ScienceDirect Elsevier. Prosesnya cukup cepat, namun dalam jurnal ini terdapat biaya open access sekitar $600. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin punya penelitian yang didanai oleh hibah atau didanai oleh pendanaan khusus, bisa menggunakan jurnal ini sebagai alternatif untuk mempublikasikan karyanya. Walaupun jurnal ini open access dan kita harus membayar dana untuk biaya open access, bukan berarti manuskrip yang kita kirim akan pasti diterima langsung di dalam jurnal ini. Ada proses-proses yang akan kita lalui dan saya akan mencoba membahas, memberikan tips bagaimana kita bisa submit, bisa melewati proses review dan akhirnya publish di jurnal Data in Brief. Oke, jadi ingin saya sampaikan bahwa artikel ini saya tulis sendiri ya, jadi single author untuk jurnal di Data in Brief ini. Dan data yang saya gunakan dari penelitian yang sudah berjalan ya, penelitian utama saya yang sudah dipublish di jurnal Q1 juga ya, di jurnal Pacific Basin Finance. Judul dari artikel ini ialah Islamic Microfinance Institution Survey Data from Indonesia. Secara umum data in brief ini terindeks Q1 di Scopus, namun di EBDC tidak terindeks ya. Jadi ini bidangnya ialah multidisiplin dan saya menggunakan ini untuk tetap menampung bagian-bagian dari proyek atau disertasi yang sudah saya lakukan untuk kita tetap bisa menggunakannya sebagai publikasi. Tujuan submit ke Data in Brief ialah agar masyarakat lain, agar scholars lain, peneliti lain bisa memanfaatkan data yang saya gunakan untuk penelitian lanjutan sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kita lihat di artikel history, artikel ini atau manuskrip saya submit pada 25 Agustus 2019 dan melewati proses revisi, review, kemudian diterima 22 November dan kemudian available online tanggal 30 November 2019. Jadi dalam artikel ini sebenarnya proses revisinya dan reviewnya cukup panjang ya. Ini salah satu yang terpanjang yang saya pernah lakukan, yaitu proses 5 kali revisi dan review. Tapi secara umum revisinya masalah teknikal ya, tidak begitu konten. Mungkin hanya 1-2 kali masalah konten, kemudian masalah teknis dari format, kemudian bagaimana kita mengupload data dan lain sebagainya. Selain tadi tujuannya agar data kita bisa dimanfaatkan lebih banyak oleh orang lain dan bisa diakses dengan bebas karena open access, selain itu saya memilih publisher dari Elsevier ini agar bisa melewati proses review yang proper. Jadi dipastikan bahwa kita sudah manuskrip kita, kemudian data kita, kuesioner kita sudah memenuhi standar-standar yang layak untuk kemudian bisa dipublikasikan di dunia internasional. Format dalam penulisan di jurnal ini agak berbeda, jadi kita harus pertama merefer ke artikel-artikel yang sudah terpublish di jurnal ini sebelumnya. Kemudian kita mulai mencontoh bagaimana mereka menyajikan artikelnya, tulisannya. Nah, kemudian kita coba ikutin dan kita submit untuk nanti kita dapat masukan-masukan dari para reviewer. Secara umum, secara struktur dari format penyajian tulisan kita itu terdiri dari abstrak, kemudian terdiri dari data description, kemudian experimental design, method, dan kemudian supplementary data. Jadi kita harus mengupload, kita harus membagikan, share kuesioner yang kita pakai
dan juga raw material atau Excel data yang kita sudah dapatkan dari penelitian utama kita. Namun dalam artikel saya di jurnal ini, saya tidak menggunakan seluruh kuesioner yang saya gunakan di penelitian utama. Jadi saya hanya menggunakan sekitar 2 halaman dari 19 halaman kuesioner dan sekitar 20% dari data Excel yang sudah saya kumpulkan dari penelitian utama saya. Jadi kita gunakan data kuesioner yang relevan saja dengan artikel atau manuskrip yang akan kita submit ke data in-brief ini. Kita mulai dari abstrak. Jadi di abstrak kita jelaskan data apa yang akan kita sajikan dalam jurnal ini. Ya, di sini kita sebutkan di artikel saya menggunakan data panel 2 tahun tentang Islamic Microfinance Clients di Indonesia. Kemudian lebih lanjut saya jelaskan bahwa dari klien yang saya dapatkan ini terdiri dari klien dengan akad PLS atau bagi hasil, klien dengan akad non-PLS, dan klien yang menerima kedua akad tersebut, PLS dan non-PLS. Untuk analisis juga cukup sederhana, ya, hanya dengan menggunakan chi-square statistik untuk melihat perbedaan dari ketiga grup clients yang ada di dalam data saya ini. Kemudian selanjutnya ialah data description. Data description ini kita menjelaskan secara brief, singkat tentang data kita. Dan di dalam bagian ini terdapat 2 subbab, yaitu specification table dan value dari data. Di data description kita jelaskan bagaimana kita mendapatkan data ini, dan data ini terdiri dari data apa saja, ya. Di sini data financing karakteristik dan juga government assistance dan untuk klien di Islamic Microfinance Institution. Kemudian kita bisa sampaikan juga lokasi penelitian kita di mana kita mendapatkan data ini, dan di sini juga disampaikan ada random pilot test sebelum dilakukan pengambilan data yang sebenarnya. Selanjutnya di specification table, di sini kita jelaskan subjek dari data kita di bidang apa, ya. Kalau di sini economics and finance, khususnya di bidang finance. Kemudian tipe penyajiannya ialah dalam bentuk tabel, dan datanya diambil dengan cara survei, face-to-face interview. Formatnya data mentah, ya, raw data. Kemudian parameternya ialah klien yang menerima pembiayaan dari Islamic Microfinance Institution. Kemudian di bagian description of data collection kita sampaikan ialah data panel 2 tahun, dan data diambil dengan kuesioner pada rumah tangga di Jawa Timur di Indonesia. Dan data source location terdiri dari 3 tempat, 3 region, yaitu di Kediri, Tulungagung, dan Pasuruan di Jawa Timur, Indonesia. Kemudian untuk akses data, kita bisa sampaikan bahwa data ada di dalam artikel ini, jadi pembaca bisa langsung mengakses, atau kalau tidak kita bisa mengupload di tempat lain secara online untuk kemudian kita tautkan link dari data tersebut di data accessibility. Jadi saat kita mensubmit manuskrip kita, itu ada opsi nanti untuk mengupload data mentah kita di data in-brief ini. Kemudian terkait dengan penelitian atau artikel lain di dalam tema yang sama, dan di sini kita bisa berikan link atau reference dari penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dalam hal ini di sini saya berikan yaitu referensi ke artikel utama saya. Jadi artikel utama yang merupakan main dari project penelitian saya tentang Islamic Microfinance. Kemudian data ini digunakan untuk mensupport penelitian utama kita yang di sini dipublish di Pacific Basin Finance Journal. Kemudian di bagian value of the data, di sini kita bisa sampaikan pihak mana saja yang bisa mengambil benefit dari data ini. Nah, misalnya di sini ialah para regulator, kemudian pihak-pihak terkait untuk kemudian meneliti lagi lebih jauh terkait dengan Islamic Microfinance Institution, ya. Yang pertama di sini saya jelaskan untuk regulator, bermanfaat untuk regulator. Kemudian yang kedua di data ini menjelaskan 3 grup financing. Kemudian yang ketiga di data ini bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk mengukur dampak dari pembiayaan dan juga faktor untuk mempengaruhi akses pembiayaan dari 3 grup financing di Islamic Microfinance Institution. Jadi mungkin bagian specification table dan value of the data ini yang berbeda, ya, kalau kita submit secara umum research paper ke jurnal-jurnal yang lain. Jadi kita harus tahu bahwa yang kita submit ini ialah data, ya, manuskrip tentang data. Maka dari itu kata kunci atau tips
untuk supaya bisa lolos di jurnal ini ialah kita tidak menggunakan kata study atau research. Tapi kalau Anda lihat, kalau teman-teman lihat, saya menggunakan kata data ya di value of the data tersebut ya. Dan juga kita jelaskan secara spesifik data kita itu dalam bidang apa ya, kemudian untuk siapa saja, kemudian secara jelas bagaimana proses pengambilan data kita. Selanjutnya di bagian experimental design, materials dan method ya. Di sini secara eksperimen kita gunakan penjelasan dengan melalui tabel ya. Dan di tabel 1 kita lihat di sini saya menjelaskan tentang deskriptif statistik dari ketiga grup pembiayaan, yaitu klien dengan PLS, pembiayaan PLS, klien dengan pembiayaan non PLS, dan klien yang menerima mix. Nah, di sini kita jelaskan satu-satu dari tabel tersebut, mulai dari jumlah dana yang diterima dari pembiayaan atau yang disetujui dari pengajuan pembiayaan. Yang kedua, waktu prosesnya berapa lama. Yang ketiga, durasi dari pembiayaan. Yang keempat, terkait dengan jaminan apakah diperlukan. Dan yang kelima, terkait dengan saving ya, apakah harus memiliki tabungan di Islamic Microfinance Institution untuk bisa mendapatkan pembiayaan ini. Kemudian kita bandingkan ya dari ketiga grup ini dengan statistik chi-square tadi untuk melihat apakah ada perbedaan dari kelima aspek poin tadi yang sudah saya sampaikan terhadap tiga grup di Islamic Microfinance Institution. Selanjutnya tabel yang kedua juga sama, tapi dalam hal ini ialah tentang government assistant. Jadi yang kalau pertama tadi tentang karakteristik ya dari pembiayaan, deskriptif statistik dari karakteristik pembiayaan. Yang kedua ini tentang bantuan dari pemerintah bagi Islamic Microfinance Institution clients. Poinnya mencakup apakah clients menerima bantuan setelah mendapatkan pembiayaan. Yang kedua, seberapa sering bantuan tersebut, yaitu dari pemerintah. Yang ketiga, apakah bantuan tersebut bermanfaat bagi klien. Jadi nanti teman-teman, kuesioner dan data yang kita upload untuk jurnal ini mencakup dua hal ini saja, tabel 1 dan tabel 2, yaitu karakteristik pembiayaan dari Islamic Microfinance Institution dan juga dari government assistant ya. Jadi tidak usah semua data yang kita gunakan di proyek utama kita sertakan, kita pilih yang sekiranya bisa bermanfaat ya untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Kemudian di bagian terakhir kita lihat terdapat juga acknowledgement jika kita ingin memberikan apresiasi dari funders ya, pemberi dana, kemudian juga terkait conflict of interest jika ada, dan supplementary data, artinya link dari data untuk manuskrip ini. Kemudian references. Nah, untuk references ini kalau bisa jangan terlalu banyak. Jadi maksimum itu 4, tapi di sini saya hanya menggunakan 1 ya. Karena ini sifatnya data, jadi saya merefer ke jurnal yang sudah terbit sebelumnya, jurnal utama saya dari project ini. Terakhir saya ingin cerita tentang secara umum bagaimana proses submissionnya, review dan juga sampai available online. Jadi yang pertama, artikel ini merupakan bagian dari proyek besar ya. Jadi dari proyek besar tadi, dari disertasi saya itu bisa jadi satu artikel utama di jurnal Q1 dan juga A rank, kemudian satu di jurnal Q2 dan juga C rank. Kemudian untuk datanya masih bisa digunakan juga di jurnal Q1 ini ya. Dan juga menginspirasi ya penelitian mahasiswa untuk nanti bisa terbit juga di Q1. Jadi semua proyek kita ya itu bisa kita gunakan untuk publikasi atau untuk yang lain ya. Sebenarnya juga proyek besar saya itu tadi juga menjadi buku ya, book chapter 1 dan paten 1 ya. Jadi kita harus maksimalkan. Intinya seperti pohon kelapa lah ya, semua elemennya itu bermanfaat, semua elemennya, komponennya bisa kita gunakan untuk suatu hal yang bermanfaat. Oke, jadi yang pertama proses submit. Jadi proses submit saya lakukan setelah bagian-bagian utama dari proyek saya tadi terbit ya. Jadi yang tadi di Q1 dan E, kemudian Q2 jurnal tadi ya, kemudian book chapter sudah ya, kemudian paten sudah. Nah, terakhir data ini yang saya manfaatkan untuk submit di data in brief.
Kemudian yang kedua, masalah review ya. Jadi review yang saya sampaikan di awal tadi melewati 5 kali review proses dan cukup menguras energi juga. Jadi ini kita harus pastikan kita punya banyak energi, cukup energi untuk melewati proses review tadi dengan baik. Di dalam proses review, pastikan kita secara detail mengadres, menjawab semua pertanyaan dari reviewer, dan kita gunakan cara-cara yang sopan, dan kalau perlu klarifikasi kita bisa tanyakan dalam proses review tersebut. Nanti ada satu video khusus untuk bagaimana kita membalas komen dari reviewer. Itu ada tekniknya sendiri ya, terkait dengan rejoinder dokumen, bagaimana kita membuat dokumen balasan untuk komen-komen dari reviewer. Jadi kita kembali tadi di proses review ini cukup cepat ya, cukup cepat dan menguras energi karena seluruh prosesnya itu hanya 3 bulan. Jadi submit tadi Agustus, available online itu bulan November 2019. Kemudian yang terakhir terkait saat available online, sesudah available online, kapan pembayaran open access-nya. Jadi pembayaran open access itu setelah proses dilalui. Jadi bukan saat kita submit, bukan sebelum kita submit, tapi sesudah diterima baru kita diminta untuk membayar open access-nya, dan kita bayar atau tidak itu sudah available online. Jadi tidak pengaruh ya. Dan saya bayar sebulan setelah available online. Jadi setelah terbit, setelah terindeks di Scopus, baru saya bayar yang sekitar 600 US dollar tadi. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi sharing tentang publikasi di jurnal Data in Brief. Bagaimana dengan hanya 4 halaman manuskrip kita bisa tembus Scopus Q1. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang masih belum jelas, masih ada yang perlu ditanyakan, atau ingin mendapatkan artikel ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komen di video ini, dan jangan lupa untuk di-share jika video ini bermanfaat, dan ikutin terus video-video selanjutnya di channel Bayu Arifianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.